Kasus juga anak-anak yang masih sekolah berpacaran akhirnya putus, tapi mereka sempat membuat video atau foto yang melanggar kesusilaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi dalam acara Jubel Inspiratif. Acara yang selalu mengundang sosok-sosok inspiratif yang ada di SMA Plus 17 ataupun dari luar SMA Plus 17 Palembang. Kali ini ada yang berbeda nih. Kali ini aku sebagai duta lalu lintas membawa acara atau hosting untuk acara podcast Jubel Inspiratif ini. Biasanya kan dari duta literasi nih. Kali ini giliran aku, duta lalu lintas, akan membawakan acara pada hari ini. Karena hari ini kita kedatangan dari Ibu-ibu Polrestabes Palembang dari fungsi Raskim bagian perlindungan anak dan juga cyberbullying ya Bu. Ya, silakan perkenalkan diri Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Ibda Cici Maretrisyanipar. Saya adalah Kanit PPA Polrestabes Palembang. Mungkin untuk Bu Eka. Perkenalkan, nama saya Ibda Sri Eka Sari SKM. Saya Kasubnit 1 Unit 4 Unit Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Ya, berarti Ibu Cici dan Ibu Eka bisa silakan. Ya. Ibu Cici yang dari perlindungan anak dan Ibu Eka dari cyberbullying ya Bu. Pidana khusus. Pidana khusus. Nah Ibu, berkaitan dengan kegiatan tadi kita ada ini Bu, tentang Polwan Goes to School dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-74. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu program ini? Apa yang diharapkan bagi kami para siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, dan mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini itu apa saja Bu? Untuk kegiatan ini sendiri kita lakukan seluruh Indonesia. Seluruh dari Indonesia. Pakor Polwan memerintahkan untuk dalam memperingati Hari HUT Polwan ini yang ke-74, seluruh Polwan di Indonesia ini bersosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya di Palembang ini kita dari Polrestabes mengunjungi sekolah SMA 17, dari Polda SMA 10. Jadi untuk sekitaran Palembang ini ada 2 sekolah yang mungkin kita kunjungi, khususnya kami dari Polrestabes mengunjungi sekolah adik sendiri gitu. Harapannya kita sendiri untuk memberikan informasi tentang bijak dalam bersosial media. Mungkin kalau bijak dalam sosial media itu terkait tentang pidana khusus, cyberbullying, bisa disampaikan sama Bu Eka. Ya, Bu Eka, untuk mengenai tentang topiknya tadi nih, tentang cerdas dan aman dalam bersosial media. Menurut Ibu sendiri tuh, khususnya para pelajar saat ini tuh gimana sih Bu dalam menggunakan sosial media? Apakah sudah benar atau masih aja ada beberapa oknum yang salah dalam menggunakan sosial media itu sendiri Bu? Pendapat Ibu gimana? Ya, kalau menurut pendapat saya, untuk adik-adik itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial ya, lebih bijak dalam bersosial media. Jangan mudah untuk melakukan perundungan, bullying yang sekarang zaman ini lagi marak ya, marak sekali di media sosial. Dan juga untuk adik-adik jangan mudah juga untuk percaya, mudah tertipu dengan hal yang berkaitan dengan dunia maya seperti Facebook. Jadi untuk kita membatasi diri dalam penggunaan media sosial seperti itu. Jadi dalam bersosial media itu kita perlu ada pembatasan diri ya Bu, dalam betul. Jangan terlalu percaya pada orang yang kita temui di sosial media, karena kita kan belum tahu nih Bu, dia di kita ternyata tuh seperti orangnya apa orang baik, orang jahat, kan kita belum tahu. Kita belum tahu, itu namanya dunia maya. Kebetulan di PPA sendiri, perlindungan perempuan anak ini banyak sekali kita temuin anak-anak yang berkenalan melalui sosial media, Facebook, Instagram. Mereka berbuat janji, ketemuan di suatu tempat, ternyata di suatu tempat sendiri banyak sekali disetubuhi, diiming-imingi gitu kan. Iming-imingi akan diberikan handphone, diberikan duit gitu kan, lalu dicabuli, disetubuhi. Banyak sekali kita temui di Kota Palembang ini sendiri buat laporan seperti itu. Jadi mungkin harapannya untuk adik-adik sendiri, adik-adik yang di bawah 18 tahun, bijaklah dalam bersosial media. Lebih fokus ke pelajaran aja dulu, jangan kita mikirin percintaan. Bener Bu. Seperti itu.
Oh ya Bu, untuk sendiri tadi kan ada beberapa kasus ya tentang terhadap perlindungan anak tadi kayak yang ternyata diiming-imingin. Kalau untuk gangguan mental mereka sendiri Bu, ada nggak sih Bu contoh kasusnya mungkin karena dihujat di cyberbullying di sosial media terus dampak terhadap mentalnya untuk dari bagian perlindungan anak sendiri itu sudah sering menemukan atau gimana Bu? Sering, karena kita kan di perlindungan perempuan anak ini kita menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk pasal-pasal yang diterapkan, pasal 80 tentang kekerasan terhadap anak. Di situ juga dijelaskan menempatkan, membiarkan atau menyuruh melakukan, termasuk dalam bullying itu sendiri, perundungan, mengalami perundungan, seperti halnya kasus-kasus yang sedang marak terjadi seperti saya lihat di sosial media. Anak-anak SD itu ya saya dengar meninggal dunia karena disuruh teman-temannya bersetubuh dengan kucing. Kalau tidak salah itu di Jawa Barat. Kita harapannya di Palembang jangan sempat terjadi karena hal tersebut bisa kita laporkan ke unit perlindungan perempuan dan anak, khususnya untuk anak-anak. Perlu sekali itu. Jadi harapannya di Palembang ini sendiri untuk koreksi diri masing-masing untuk anak-anak, bisa memberikan motivasi, jangan memberikan perundungan kepada temannya gitu. Banyak sekali sih terjadi di luar sana. Mungkin di Palembang ini kalau perundungan kurang ya, karena banyak kekerasan. Perundungan kekerasan juga ada, seperti dibully teman-temannya, dipukulin, terus direkam gitu. Itu bisa dilaporin ke kita juga, kekerasan terhadap anak, pasal 80 tersebut. Bisa juga karena direkam, bisa dilaporkan kepada Ibu Eka juga di pidana khusus, karena Undang-Undang ITE kan menyebarkan, mentransmisikan. Nah berkaitan dengan hal itu Bu, kita kan sering menjumpai tadi khususnya di anak-anak SD itu Bu. Nah anak-anak SD ini kita jumpai banyak nih Bu, yang udah main sosmed, udah main apa tuh namanya berhubungan dengan sosial media, padahal anak-anak SD itu di bawah umur itu kan masih bingung membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mereka masih rasa penasarannya itu masih tinggi dengan dunia-dunia hal baru. Nah, dengan hal-hal tersebut tuh banyak masyarakat yang berpikir apakah mungkin di masa depan nanti ada syarat untuk membuat akun sosial media itu diperlukan data diri atau KTP. Menurut Ibu sendiri sebagai dari cyberbullying dan hukum pidana tuh gimana Bu terkait pernyataan tersebut? Apakah memang bisa kemungkinan di masa depan terkait berhubungan karena di masa-masa saat ini tuh penggunaan sosial media tuh lagi muncak-muncaknya nih Bu? Dibatasi umur jadi iya, dibatasi umur. Harapannya. Ya. Apakah gimana Bu pendapat Ibu? Ya, kita berharap juga seperti itu. Tapi untuk dunia maya itu dunia yang bebas ya. Apalagi kembali lagi kepada orang tua. Kalau seandainya untuk anak-anak itu harus lebih diperketat lagi pengawasan orang tua untuk anak-anaknya. Kalau bisa untuk tidak menggunakan media sosial dulu, karena di dunia maya itu sangat riskan untuk perundungan, untuk tertipu, karena anak dari psikologis anak sendiri itu mudah untuk dimanipulasi, untuk ditipu, untuk dilecehkan, itu sangat rawan sekali gitu. Jadi kembali lagi kepada orang tua, pengawasan guru dari pihak sekolah juga sangat diperlukan. Dan juga untuk membatasi dunia maya juga cukup sulit ya, karena dunia maya itu dunia yang bebas, yang oleh karena itu jangan mudah untuk kita memasukkan data diri, baik nomor handphone atau data diri ataupun berupa foto-foto yang melanggar asusila, jangan mudah karena itu akan disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Zaman sekarang kan anak-anak sudah pinter ya, lebih pinter, mungkin IPE-nya lebih pinter, dia bisa ngakses. Walaupun itu sudah disensor atau apa, mungkin ada website yang bisa dibuka ya. Anak-anak sekarang kan ternyata otak-otaknya lebih kreatif lagi, berpikirnya lebih luas lagi. Tapi kita cuma harapkan harus kreativitasnya kita taruh di tempat yang benar, jangan disalahgunakan. Mungkin berawal dari rasa ingin tahuan mereka yang besar ya. Bener Bu. Terjerumus akhirnya. Kita harus pintar menempatkan diri sih. Harus fokusnya kemana gitu. Kalau untuk yang hal positif nggak apa-apa. Sangat berguna sekali media sosial itu. Sangat berguna, Google sangat berguna.
Ya Bu, nah berkait dengan penggunaan data diri tadi Bu disalahgunakan. Iya. Kalau misalnya ada nih teman-teman dari Jubel Inspiratif yang mengalami hal tersebut, itu gimana Bu prosesnya? Kalau memang mereka mengalami hal tersebut, kalau data mereka tuh disalahgunakan oleh orang lain di media sosial. Kalau data pribadi Iya, data pribadi disalahgunakan. digunakan. Kalau berkaitan dengan data pribadi atau berupa foto atau Iya. video, itu bisa dilaporkan. Jadi cukup bukti yang berupa apa yang disebarkan Apa yang disalahgunakan dan tadi. digunakan itu cukup Lampirkan. lampirkan, dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sian. Oh, iya. Berarti Bu, kita nih memang benar-benar harus pintar-pintar dalam menggunakan sosial Iya, media, karena kan betul. dalam suatu hal itu bisa digunakan baiknya, ada positifnya, Iya, ada baik dan negatifnya. Jadi tergantung kita mau digunakan ke bagian positifnya atau negatifnya. Jadi jangan sampai kita terjerumus dalam Betul. hal-hal tersebut. Nah, dari pihak kepolisian sendiri Bu, apakah ada cara nih Bu, ada cara tersendiri untuk agar para pelajar atau masyarakat di luar sana tuh untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang terjadi di dunia maya, khususnya hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Ya, kalau untuk dunia maya itu yang pertama itu rawan untuk tentang muatan yang melanggar kesusilaan ya. Jadi banyak kasus juga anak-anak yang masih sekolah berpacaran akhirnya putus, tapi mereka sempat membuat video atau foto yang melanggar zaman sekarang kesusilaan. namanya CCS. Iya, Ya. jadi Tahu nggak Adek? Kalau nggak salah itu artinya video call seks gitu. ya, benar jadi sekali. pada saat putus foto itu disebarin nih ke orang tuanya si cewek atau itu ke dunia Teman-temannya. maya. Ya, itu makanya kita adik-adik harus waspada, antisipasi, jangan mudah untuk melakukan hal seperti itu. Jangan mudah untuk melanggar asusila gitu. Jangka panjangnya harus dipikirkan dampak efeknya gitu. Dan juga tentang cyberbullying yang juga lagi marak ini untuk bisa dilaporkan juga tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Bisa juga tentang tentang Ke undang-undang ITE ya. Bu, ya itu undang-undang bisa ITE masuk tentang di ini screenshot. penipuan online. Nah, adik-adik kan yang suka lagi nih yang buka marak-marak Shopee, nih, Facebook yang ada jual nih, Pesen. suka pesen barang, Harga miring udah kan? handphone nih harga miring nih, Langsung mau check penasaran, out. wah, langsung bayar nih, bayar rekening, Ternyata- ternyata ditipu. Nah, itu sangat rawan, banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi kalau saat terjadi seperti itu penipuan online, silakan adik-adik bukti transfernya, kalaupun hilang bisa minta cetak rekening dan juga di screenshot tentang Facebook yang menawarkan itu, silakan bawa buktinya di print out, dibawa ke pihak kepolisian untuk dilaporkan tindak pidananya. Oke Bu. Nah, saya penasaran nih Bu, kalau terkait tentang kayak yang sering berkaitan dengan yang di media sosial nih, dari pelindungan anak sendiri Bu, misalnya ada anak-anak nih Bu yang di chat grooming oleh orang dewasa yang tertentu yang mempunyai pikiran yang kotor gitu. Nah, anak-anak itu yang mentalnya terkena dampak dari perbuatan orang dewasa yang melakukan hal tidak senonoh itu, apakah bisa direhabilitasi atau gimana Bu dari pelindungan anak sendiri? Untuk perlindungan anak sendiri kita mengundang pekerja sosial, Peksos. Jadi mereka kan biasa menghadapi anak-anak. Mungkin mereka kan ada pelatihan psikologi, psikiater seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang mengalami perundungan atau kekerasan terhadap anak itu tersebut, bisa kita panggil pekerja sosial, dapat dikasih motivasi atau diajak bicara, ngobrol gitu. Banyak sekali kita kerjasama dengan dinas sosial juga. Iya, baik. Berarti dalam penanganan ini tidak hanya dari pihak kepolisian saja, tapi berhubungan dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain juga. Oh ya Bu, mungkin ada pesan-pesan nih Bu sebelum untuk kepada para pelajar yang ada di, khususnya ada di Kota Palembang itu sendiri, apalagi di SMA 17 Palembang nih Bu, ada nggak pesan-pesan dari Ibu Cici dan Ibu Eka yang ingin disampaikan terkait dengan cyberbullying atau perlindungan anak itu sendiri? Untuk dari saya sendiri ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik sekalian, khususnya untuk di sekitar Kota Palembang, SMA 17 juga. Saya harap untuk adik-adik sendiri bijaklah dalam bersosial media, bijak dalam kita mengenal orang lain. Banyak sekarang anak-anak mungkin udah pikirannya banyak ke percintaan atau segala macamnya. Jadi harapannya harus membatasi diri, harus tahu yang mana yang
baik untuk dirinya, untuk masa depannya, karena masih panjang perjalanan. Saya harap jangan kita menjadi orang yang terlibat dalam kasus asusila, jangan kita terlibat dari kasus bullying, atau jangan menjadi korban juga, jangan menjadi pelaku juga. Oke, kalau dari Ibu Eka sendiri, Ibu? Saya cukup menambahkan dari pihak keluarga ataupun pihak sekolah juga turut melakukan pengawasan ketat terhadap adik-adik, tetap pelajar-pelajar, anak-anaknya. Apabila terjadi sesuatu yang dinilai tidak wajar, seperti kita curiga anak kita atau anak didik kita mengalami bullying, itu silakan untuk melakukan pendekatan sehingga anak tersebut terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi kita ingat lagi Bu ya, dalam bermain media sosial ini lagi-lagi kembali ke kita yang menentukan mau ambil baiknya atau ambil negatifnya. Dan orang-orang yang terkena ujian kebencian itu nggak mungkin artis saja Bu ya, kita juga sendiri bisa kena, karena orang jahat itu bisa datang dari mana aja, dan orang yang terkena itu juga bisa dari mana aja, nggak harus dari artis atau public figure. Tetapi kita di sini, kalau kita nggak bisa membatasi diri dalam media sosial, kita juga bisa kena. Oh ya Bu, nih satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acara hari ini. Boleh Ibu mungkin ada moto dari Ibu masing-masing yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat inspiratif Jubel? Kalau Ibu punya moto dari pelindung anak sendiri, atau moto dari hukum pidana yang mungkin Ibu bisa sharing ke teman-teman Jubel inspiratif, moto-motonya yang bisa atau moto yang Ibu terapkan dalam kehidupan Ibu. Kalau moto hidup saya sendiri, berikan yang terbaik, kau akan dapatkan yang terbaik. Iya. Kalau Ibu Eka, apa nih Bu motonya? Kalau saya teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa. Ya. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa. Betul. Insya Allah kita dapat hasil yang terbaik ya Bu ya. Hasil tidak mengkhianati proses. Iya, mengkhianati proses. Jadi butuh perjuangan tadi. Betul. Ya, benar. Ya baik, mungkin teman-teman sobat inspiratif Jubel, itu aja dari kami. Ada Ibu Cici dan Ibu Eka dari Fungsi Raskim Bagian Pelindung Anak dan juga Cyberbullying Hukum Pidana dari Polrestabes Palembang yang sudah sharing-sharing ilmu dan informasi buat teman-teman sobat inspiratif Jubel. Baiklah, sampai sini perjumpaan kita. Silahkan tunggu di sesi-sesi podcast Jubel Inspiratif bersama sosok-sosok inspiratif pula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jubel Inspiratif, belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Sampai jumpa. Ditunggu di kepolisian.